Tunggu-tunggu, rencana apa yang kalian maksud? Mendengar pertanyaan yang keluar dari mulut Alaska membuat Sky menjadi bungkam dengan mata yang melirik ke arah kakek Maxim dan Siska secara bergantian. Meminta bantuan pada kedua orang itu karena dia yang keceplosan berbicara seperti itu tadi. Siska yang melihat sinyal permintaan tolong dari sahabatnya itu menghela napas. Niatnya dia akan terus menyembunyikan soal drama yang dilakukan kakek Maxim ini karena sekarang mereka kan telah kembali menjadi sepasang kekasih lagi, tapi dengan polosnya Sky malah mengatakan jika rencananya telah berakhir. Mungkin Siska memang tidak diperbolehkan untuk berbohong pada Alaska dan sudah seharusnya lelaki itu tahu. Kenapa tidak ada yang menjawab? Kalian merahasiakan sesuatu dariku? Tanya Alaska lagi, mendesak jawaban dari ketiga orang itu. Begini Aska, sebenarnya pertunangan aku dan Sky itu hanyalah sandiwara untuk menguji cinta kamu. Kakek Maxim yang melakukan ini karena dia masih meragukan cinta kamu padaku, maka dia meminta Sky untuk mau berpura-pura dijodohkan denganku. Awalnya aku juga sama seperti kamu, tidak tahu apa-apa karena rencana ini hanya dilakukan oleh kakek Maxim dan Sky saja. Tapi karena aku yang menolak keras perjodohan ini bahkan sampai memohon pada Papa Ruslan untuk berbicara dengan kakek, akhirnya kakek mengizinkan Sky untuk membicarakan soal rencana mereka berdua kepadaku. Ucap Siska menjelaskan. Kalian merencanakan ini untuk menguji diriku. Sky mengangguk menjawab pertanyaan itu, benar sekali, aku terutama kakek Maxim tidak percaya sepenuhnya padamu Alaska. Kalau Siska sih mungkin bisa saja mudah luluh padamu karena dia akan memiliki perasaan lebih padamu. Apapun yang kamu lakukan, bahkan jika kamu hanya meminta maaf sekali dan meyakinkan Siska jika kamu hanya mencintai Siska, mungkin dia akan langsung percaya begitu saja dan menerima kamu kembali tanpa pertimbangan yang matang. Tapi berbeda dengan kami tidak bisa percaya pada kamu begitu saja, mengingat Siska akhirnya kembali ke Australia namun sekali lagi dalam keadaan hati yang tidak baik-baik saja. Maka kamu harus waspada kepada kamu. Awalnya kami bahkan tidak mengira jika kamu sungguh menyusul Siska hingga ke Australia. Kami cukup terkesan dengan itu, jujur saja, tapi itu tidak bisa menjadi landasan kuat untuk kami memberikan Siska kepada kamu lagi setelah kamu menyakiti hatinya. Kami harus menguji kamu terlebih dahulu. Untunglah aku lolos ujian kalian, benar kan? Sahut Alaska dengan percaya dirinya. Setelah mendengar penjelasan baik dari Sky maupun Siska, lelaki itu tidak marah. Justru dia merasa bangga karena bisa melewati cobaan yang diberikan kakek Maxim untuknya hingga dia bisa memiliki Siska secara seutuhnya sekarang ini. Iya sih tidak salah, tapi kamu tidak marah Alaska? Tanya Sky kebingungan, dia mengira jika Alaska akan marah karena merasa dibohongi oleh ketiga orang yang berada di sana itu. Namun gelengan kepala yang Alaska berikan sebagai jawaban dari pertanyaan Sky, tidak marah. Memangnya untuk apa aku marah? Justru aku bersyukur karena dengan ujian cinta seperti ini aku bisa membuktikan pada kalian jika cintaku pada Siska bukanlah main-main. Aku bahkan sampai pergi dari Indonesia ke Australia hanya untuk menyusul Siska. Iya kami tahu itu, kalian berdua itu sama-sama pasangan bucin. Komentar kakek Maxim yang sedari tadi hanya terdiam menyimak saja. Loh kakek tahu dari mana kata bucin itu? Siapa yang ngajarin kakek ngomong kayak gitu? Ujar Siska terkejut. Kamu pikir kakek kamu ini kudet apa? Kakek tahu istilah kayak gitu jelas dari sosial media. Jawab kakek Maxim mendelik kesal. Siska terkekeh, maaf, kakek jangan marah gitu. Siska cuma bercanda kok hehe. Ya udahlah kakek juga tidak terlalu memikirkannya. Jawab kakek Maxim. Oh iya ngomong-ngomong, selamat untuk pertunangan kalian berdua ya. Dan untuk kamu Alaska, awas saja jika kamu berani menyakiti sahabat sekaligus adik perempuanku ini. Kamu akan berurusan denganku lagi jika itu sampai terjadi.
Ujar Sky dengan tersenyum, namun tatapan mata yang dilayangkan pada Alaska berupa ancaman dengan tangan pria itu yang mengepal seolah akan memukul Alaska. Nah kan masalah Siska sudah selesai, sekarang giliran Sky. Ujar kakek Maxim secara tiba-tiba membuat Sky terkejut dan langsung menolehkan wajahnya arah kakek Maxim. Hah? Aku? Kenapa aku? Memangnya aku punya masalah apa kek? Mendengar pertanyaan lelaki muda itu membuat kakek Maxim merotasi bola matanya malas. Kamu lupa atau pura-pura lupa Bagaimana hubungan kamu dengan Alessi itu? Kamu bilang akan melamarnya juga kan setelah masalah Siska ini selesai. Sky seketika tersedak ludahnya sendiri saat mendengar perkataan kakek Maxim yang tiba-tiba menanyakan Alessi kepadanya. Biasa aja dong Sky, nggak perlu sampai tersedak begitu. Memangnya Alessi ini siapa sih? Tanya Siska penasaran, namun dia merasa agak familiar dengan nama Alessi tersebut. Ya habisnya kakek main tanya-tanya soal Alessi saja. Aku kan terkejut tidak menyangka kalau kakek bakal bertanya soal Alessi samaku. Gumam Sky pelan, namun kakek Maxim masih bisa mendengarnya hingga pria tua itu terkekeh. Siapa Alessi itu? Apakah itu nama gadis yang belakangan ini kamu suka Sky? Tebak Siska lagi sementara Alaska terdiam ikut menyimak. Sky menyengir, hehe iya, karena masalah ini telah selesai nanti aku akan perkenalkan kamu pada Alessi. Kekasihku, ujar Sky dapat terlihat jika semburat merah terlihat samar di pipinya. Dia merasa senang namun juga agak malu ketika menggakui Alessi sebagai kekasihnya, karena sebelumnya status mereka berdua kan tidak pernah jelas hubungannya. Wah, gercep juga ya kamu Aska. Udah jadian aja, padahal kemarin-kemarin seingat kakek kamu masih menunggu si Alessi itu untuk membalas cinta kamu. Tapi sekarang tiba-tiba saja sudah berubah status menjadi kekasih kamu. Hehe iya kek, itu pun baru tadi berubah statusnya. Ya udah karena kamu kan udah jadi pacarnya Alessi, jadi kapan mau kamu lamar dia Kamu kuliah juga akan segera lulus kan? Setelah lulus kamu akan langsung memegang perusahaan orang tua kamu. Mengingat Alessi membuat Sky tersenyum-senyum sendiri, mungkin nanti kakek. Aku kan baru saja berpacaran dengannya. Tapi aku juga tidak akan lama-lama berpacaran karena akan ku ajak dia lamaran juga biar lebih terikat denganku. Kakek Maxim menganggukkan kepalanya setuju, nah begitu, nanti kalau kamu sudah tahu kapan mau melamarnya katakan saja pada kakek. Biar kakek yang tanggung pesta lamarannya hitung-hitung sebagai bayaran kamu yang selalu mau melakukan perintah kakek. Jadi bagaimana? Tanya Lita seraya ikut bergabung dengan panggilan video yang dilakukan oleh sahabatnya. Lia, jadinya gimana hubungan kalian? Atau kamu kembali ke Indonesia tanpa membawa hasil apapun? Gita ikut menimbrung dengan raut wajah yang terlihat bersimpati pada Alaska setelah mendengar cerita dari Alaska tadi di panggilan video. Gimana apanya? Ya jelas Alaska balik ke Indo tanpa bawa hasil lah. Secara kan dia tadi bilang kalau Siska itu tadi bertunangan. Kalian tidak menyimak apa yang Alaska katakan sedari tadi ya? Sambung Raven dengan kenyitan di keningnya. Apa sih Ven lu tuh sok tahu banget? Ya kan siapa tahu aja ada keajaiban buat panglima kita ini buat bawa balik tuan putrinya, atau gini aja deh Aska kalau lu beneran udah nggak ada kesempatan buat milikin Siska secara baik-baik ya lu paksa aja. Culik sekalian Siskanya kalau perlu hehe, ujar Gita menyarankan yang langsung mendapat protesan dari Raven. Mana bisa gitu? Itu mah lu nyaranin Alaska buat jadi penculik bejir lah. Yuk apa sih nih si Raven, kayaknya sewot banget kalau sama gua mah. Udah kok kalian jadinya malah ribut-ribut sih. Ini gimana Aska jadinya? Lu beneran mau balik ke Indonesia tanpa dapetin kakak gua? Tanya Lita menghentikan perdebatan kedua sahabatnya yang sejujurnya mereka itu saling menyukai tapi terhalang gengsi dan juga hobi berantem keduanya. Alaska terkekeh, Lia gua balik lagi ke Indonesia, tapi dengan status baru.
Yaitu sebagai tunangan Siska lagi. Apa? Ketiga sahabat Alaska itu terkejut mendengar fakta yang diberikan oleh si laki-laki. Teriakan terkejut dari Lita dan juga suara di ponsel membuat Lars sampai menghentikan pekerjaannya. Ada apa sayang? Kayaknya kamu teleponan asik banget, ujar Lars membuat Lita menyengir. Hehe maaf mas, udah lanjut lagi aja kerjanya. Janji aku nggak berisik lagi, ujar Lita meminta suaminya itu untuk lanjut bekerja saja. Posisinya saat ini memang Lita sedang berada di kantor Lars, sudah menjadi kebiasaannya saat jam makan siang akan melipir ke kantor dan menemani suaminya bekerja sampai pulang ngantor karena masa kuliahnya sebentar lagi berakhir, dan tinggal menunggu kelulusan saja jadi Lita tidak punya kegiatan apapun selain mengganggu Lars di kantornya. Mendengar ucapan istrinya itu, Lars hanya menggelengkan kepalanya lalu kembali melanjutkan pekerjaannya dan membiarkan Lita yang sibuk dengan ponselnya. Lu lagi di mana emangnya ta? Kok bisa ada suara suami lu sih? Gita bertanya. Lita menyengir, di kantor suami gua, kok malah jadi bahas gua sih? Itu gimana Aska? Yang lu bilang tadi beneran? Lu sama kakak gua udah tunangan lagi? Yang ditanya justru malah terkekeh dengan menyebalkannya, lalu memanggil Siska yang tanpa diduga oleh ketiga orang lainnya itu akan muncul dalam panggilan video yang mereka. Halo semuanya. Sapa Siska dengan riang seraya memeluk tubuh Alaska dari belakang. Lita sangat terkejut dengan pemandangan itu, begitupun juga dengan Raven dan juga Gita, bahkan kedua orang itu sampai terdiam tidak berkutik. Kakak, ini beneran kamu? Kok kamu bisa ada di sana kak? Jadi yang Aska bilang itu beneran? Kalian balikan lagi sebagai tunangan? Tanya Lita dengan tatapan mata yang tidak percaya menatap ke layar ponselnya. Pipi Siska bersemu kemerahan, gadis itu kemudian mengangguk dengan malu-malu lalu berkata, kita berdua sudah tunangan. Hari ini hehe. Dan untuk kedua kalinya ketiga sahabat Alaska itu dibuat terkejut dengan pengakuan dari pasangan yang baru saja rujuk kembali itu. Tapi bagaimana bisa? Bukannya tadi si Aska bilang kalau lu tunangan sama cowok lain? Jangan bilang di Aska beneran nyulik lu lagi buat dia bawa kabur. Gita langsung menuding setelah tersadar dari keterkejutannya. Enak aja. Enggak mungkin lah gua ngelakuin itu semprol. Elak Alaska dan Lita mencibir mendengar itu. Wanita itu masih ingat jelas saat Alaska menelponnya dan curhat padanya bahkan sampai berniat melakukan penculikan pada Siska. Lalu, bagaimana? Kok kamu bisa jadi tunangannya Siska? Padahal kan tadi kamu yang cerita pada kita jika sebenarnya Siska sudah akan bertunangan dan itu dengan sahabatnya sendiri tapi kenapa tiba-tiba malah kamu yang bertunangan dengannya? Alaska langsung mendengus kesal mendengar pertanyaan itu, ternyata, kakeknya Siska selama ini hanya berakting saja untuk tidak merestui aku. Sebenarnya dia merestui aku tapi dia juga butuh menguji diriku terlebih dahulu sebelumnya dan sandiwara Tuan Maxim yang akan menjodohkan Siska dengan sahabatnya Siska sendiri sukses membuatku dapat membuktikan cintaku pada Siska, ujar Alaska menjelaskan semuanya. Wah selamat ya Aska, gua nggak ngangka perjuangan lu membuahkan hasil, Raven mengucapkan selamat lebih dahulu pada Alaska. Lia selamat ya. Yes. Itu artinya Kak Siska akan kembali ke Indonesia lagi kan? Lita bertanya dengan nada senang namun gelengan yang didapatkannya. Enggak ta, aku kan baru saja masuk kuliah lagi di Aussie jadi kemungkinan aku akan menyelesaikan kuliahku dulu baru nanti aku akan kembali ke Indonesia, ujar Siska menjawab pertanyaan adiknya itu. Oh berarti kalian berdua itu akan LDR dong? Karena ayahnya Alaska kan sudah mendesak dia buat kembali ke Indonesia. Ada janji Alaska yang harus dipenuhi dia pada ayahnya. Lia benar, jadi aku dan Siska akan LDR selama Siska menyelesaikan pendidikannya dan aku juga akan mulai memimpin perusahaan yang ayahku punya, jawab Alaska yang sekaligus juga mengakhiri perbincangan di telepon video itu.
Saat Lita sudah selesai dengan ponselnya itu, gadis itu baru tersadar jika Lars pun telah selesai dengan pekerjaannya dan sekarang tengah berjalan mendekat ke arahnya. Mas Lars sudah selesai kerjanya. Sudah dari tadi sayang, kamu terlalu fokus pada panggilan video kamu. Kalian membicarakan apa Ham? Tanya Lars seraya mendudukkan dirinya di samping sang istri. Tentu Lita menyambut itu dengan senang, gadis itu langsung memeluk Lars dari samping dan menaruh kepalanya di pundak sang pria. Kangen banget, ucap Lita membuat Lars terkekeh. Kangen? Kita kan dari tadi satu ruangan sayang. Ada-ada aja deh. Emangnya kalau kangen harus terpisah jarak dulu? Tapi kita juga terpisah jarak mas, kamu di sana aku di sini. Wajar kalau aku kangen. Alibi Lita membuat Lars gemas sendiri padanya. Iya deh, mas juga kangen sama kamu sayang. Oh iya mas bakal diundang buat ngehadirin pesta perusahaan yang dilakukan oleh teman bisnis mas. Nah di pesta itu nanti akan banyak sekali rekan kerja mas. Kamu mau ikut atau nanti mas datang dengan sekretaris kedua mas ke acara itu? Kening Lita berkerut bingung, sekretaris kedua. Raka. Lars menggeleng sebagai jawaban, bukan Raka tapi Sania. Mendengar nama gadis lain yang Lars sebutkan membuat Lita menatap mata suaminya itu dengan tajam. Terdapat perasaan tidak rela jika seandainya suaminya itu benar akan membawa gadis lain ke pesta perusahaan teman suaminya itu. Maka Lita pun langsung menjawab pertanyaan sebelumnya dari sang suami. Enggak boleh. Mas Lars nggak boleh pergi sama gadis lain. Ada aku sebagai istri Mas Lars yang siap menemani Mas Lars, kenapa harus sama orang lain coba, ujar Lita tanpa sadar menaikkan nada bicaranya. Oke sayang aku akan datang sama kamu. Tidak usah marah begitu ya. Siapa yang marah? Aku itu cemburu mas, bukan marah, ucap Lita dengan pipi yang bersemu. Minggu depan, perusahaan akan mengadakan pesta. Ambil kartu ini dan beli pakaian apapun yang kamu mau, yang pasti saat di pesta kamu tidak terlihat memalukan, ucap Alastair seraya menyodorkan sebuah kartu berwarna hitam yang isinya tanpa limit itu. Mata Saras berbinar melihat kartu itu, dengan cepat jemarinya merebut si hitam yang akan menjadi tambah uangnya tersebut. Untukku beli baju. Apakah ada limitnya? Tanya Saras namun tidak menatap Alastair, karena matanya sibuk mengagumi kartu hitam tersebut. Tidak ada, kamu bebas menggunakannya sebanyak mungkin. Beli baju yang bagus milik brand terkenal juga tidak masalah, ucap Alastair dengan raut wajah serius. Seketika senyum Saras pun luntur. Ekspresi senang yang tadinya gadis itu tampilkan di hadapan Alastair luruh seketika. Reaksi Saras itu sukses mengundang tanda tanya pada diri Alastair ketika melihatnya. Ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba jadi terlihat tidak senang? Apakah satu kartu kurang? Aku masih punya 2 kartu lagi, jika kamu mau kamu bisa mengambil 1 kartu lagi, ujar Alastair membuat Saras membulatkan matanya karena terkejut. Yang benar saja. 1 kartu ini saja Saras belum tahu mau dipakai untuk beli baju apa saja nanti, tapi ini Alastair sudah menawarkan 1 kartu lagi untuk dia pakai. Sepertinya ada yang tidak beres dengan jalan pikiran Alastair itu. Tidak Alastair, bukan itu. Uang dalam kartu ini bahkan lebih dari cukup untuk membeli pakaian yang kamu minta itu, tapi ada satu pertanyaan yang mengganjal di kepalaku saat pertama kali kita bertemu bahkan sampai sekarang, ucap Saras dengan raut wajah yang terlihat ragu saat bicara. Kening Alastair berkerut, apa itu? Katakanlah Saras, aku tidak akan marah jika yang akan kamu katakan adalah sesuatu hal yang buruk ataupun tidak. Saras menarik napas terlebih dahulu lalu berbicara, sebenarnya apa tujuan kamu Alastair? Aku yakin kalau kamu memiliki suatu tujuan yang melibatkan aku di dalamnya kan? Kamu mau membantuku bahkan melindungiku dari para polisi juga. Jika bukan karena ada sesuatu yang kamu inginkan dariku lantas kenapa kamu melakukan itu semua? Tanya Saras.
Terdapat jeda beberapa saat dari Alastair sebelum lelaki itu berbicara menjawab pertanyaan dari Saras. Dengan anggukan kepala pelan Alastair pun menjawab, "Kamu benar. Ternyata kamu peka juga ya dengan apa yang saya perbuat selama ini untuk kamu." Mendengar jawaban itu, Saras melotot terkejut, tidak menyangka jika Alastair akan mengaku seperti itu padanya tanpa elakan sama sekali. "Jadi benar. Ada sesuatu yang kamu mau dariku, Alastair?" "Iya, itu benar. Kamu memang pintar ya sampai-sampai bisa menyadari hal itu," ucap Alastair dengan terkekeh pelan. Seketika tatapan mata Saras yang berani itu menjadi menciut dan terlihat ketakutan, namun raut wajahnya tetap tenang. Apa? Apa yang kamu mau dariku?" tanya Saras dengan nada bergetar. Alastair menyeringai melihat itu, sepertinya dia memang sudah tidak bisa lagi menyembunyikan niat terselubungnya untuk menahan Saras berada di sisinya. "Kau. Yang aku inginkan itu adalah kamu, Saras," ujar Alastair dengan tatapan mata yang menatap dalam kepada Saras. Butuh waktu beberapa detik untuk Saras kembali pada kesadarannya setelah mendengar pengakuan Alastair yang membuatnya begitu terkejut. Kamu menginginkan aku? Tapi kenapa? Apa maksudnya dengan kamu menginginkan aku? Apa kamu memiliki perasaan padaku, Alastair?" tanya Saras. Tadi dia masih memproses ucapan dari Alastair meskipun dia bisa menyimpulkan, namun kesimpulannya itu ingin dia pastikan lebih lanjut lagi dengan bertanya pada Alastair langsung mengenai perasaannya. Bisa dibilang begitu, Alastair menjawab dengan santai membuat Saras melongo tidak percaya. "Yang benar, Alastair. Jangan bercanda dulu, kenapa kamu merespon semua pertanyaanku tadi itu dengan santai? Apakah itu jawaban jujur atau bukan sebenarnya?" Alastair menghela napas lelah. "Saras, jawabanku barusan itu jujur. Itu adalah jawaban yang aku ingin katakan pada kamu sejak 2 tahun yang lalu, tapi baru kali ini aku memiliki kesempatannya. Sekarang setelah aku mengatakan perasaanku, kamu malah tidak percaya dengan yang aku ucapkan tadi." Memang wajahku terlihat santai saat berkata seperti tadi itu, tapi percayalah, jantungku berdetak kencang sekali saat menunggu respon apa yang akan kamu berikan, ujar Alastair yang tanpa diduga menarik lengan Saras untuk dia taruh di dadanya agar bisa merasakan detakan jantungnya itu. Saras terdiam. Benar perkataan Alastair. Jantung pria itu berdegup dengan sangat kencang. Apa itu artinya ucapan Alastair sebelumnya pun bukanlah bohong? Apa kamu serius dengan ucapan kamu itu, Alastair? Tapi bagaimana bisa kamu menyukaiku? Kita saja baru bertemu seminggu yang lalu. Itu yang kamu tahu, tapi sebenarnya Saras. Aku sudah bertemu bahkan mengenal kamu jauh sebelum saat ini dan perasaan sukaku padamu juga bukan baru-baru ini. Tapi sudah lama. Apa? Tetapi bagaimana bisa? Kenapa aku tidak pernah ingat kalau punya teman seperti kamu? Memang ada, aku bilang kalau aku ini adalah teman kamu. Kita tidak berteman, di sini hanya aku yang mengenal kamu Saras sedangkan kamu tidak mengenalku. Mungkin aku ini bisa disebut sebagai pengagum rahasia kamu, ujarnya yang lagi-lagi membuat Saras merasa sangat speechless. Yang benar. Saras kembali memastikan dengan bertanya lagi. Lia, sekarang kamu sudah tahu kan tujuanku menahan kamu untuk tetap di sini karena apa? Aku ingin bersama-sama dengan kamu Saras. Setidaknya jika dulu aku tidak bisa memiliki kamu, maka izinkan aku untuk memiliki kamu sekarang, ucap Alastair dengan nada serius. Jadi, Alastair menggantung ucapannya, kamu mau kan menjadi kekasihku Saras? Aku. Saras meragu, gadis itu tidak menyangka jika Alastair akan langsung menembaknya seperti ini. Tidak ada sekalipun dalam mimpinya jika Alastair akan mengajaknya untuk berpacaran seperti sekarang. Walaupun Saras pernah mengagumi Alastair karena ketampanannya, tapi tetap saja ketika dia ditembak untuk menjadi pacar pria itu rasanya ada keraguan menyelimuti dirinya sekarang. Kamu ragu? Aku akan membantu kamu untuk balas dendam pada Tuan Gunawan jika kamu mau menjadi milikku Saras.
B. Bagaimana kamu bisa tahu? Apa yang aku tidak ketahui tentang kamu, Saras? Dari dulu hingga sekarang perasaanku tetap sama. Aku masih menjadi pengagum rahasiamu sejak dulu hingga sekarang, jadi apapun yang kamu lakukan pasti aku tahu. Termasuk saat kamu melakukan kekerasan pada adikmu sendiri, ujar Alastair membuat Saras mendengus. Dia bukan adikku, jawab Saras dengan ketus. Baiklah, anggap seperti itu. Jadi, bagaimana? Kamu mau menjadi kekasihku, Nona Sekretaris? Kamu akan membantuku untuk balas dendam. Tentu saja, sesuai perkataanku sebelumnya, jawab Alastair membuat Saras terdiam beberapa saat. Lalu tanpa menunggu lama lagi, gadis itu menganggukkan kepalanya dengan tersenyum. Ya, aku mau menjadi kekasih kamu, Alastair.